Ngaturang panganjaliman. Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini kami akan menampilkan beberapa gerakan yoga. Yang pertama yaitu Pawana Muktasana 1 dan 2. Yang kedua Surya Namaskar. Yang ketiga Chandra Namaskar. Gerakan duduk, gerakan berdiri, dan gerakan tidur. Sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pawana Muktasana 1 dimulai dengan pose dasar yaitu Prarambik Sthiti. Setelah mengambil posisi Prarambik Sthiti, gerakan dimulai dengan gerakan tangan dan kaki yang dilakukan secara bersama-sama. Di antaranya yang pertama yaitu ada Mustika Bandana yang dilakukan bersama-sama dengan Padangelinaman. Gerakan ini memfokuskan pada sendi-sendi yang ada di jari tangan dan jari kaki. Selanjutnya ada gerakan Mani Bandanaman yang dilakukan bersamaan dengan Gulf Naman. Setelah itu dilakukan gerakan Mani Bandha Cakra berbarengan dengan Gulf Cakra. Nah, setelah melakukan gerakan Mani Bandha Cakra dan Gulf Cakra, kita akan melakukan gerakan Kahuni Naman yang memfokuskan pada sendi yang ada di siku. Dilanjutkan dengan gerakan Skanda Cakra yang memusatkan pada persendian yang ada di bahu. Pawana Muktasana. Dalam istilah Sanskerta, Pawana Muktasana adalah gabungan dari 3 kata, yaitu Pawana yang berarti angin, Mukta atau Mukti yang berarti pembebasan atau pelepasan, dan Asana yang berkonotasi sikap tubuh atau postur di dalam yoga. Dengan demikian, secara harfiah, Pawana Muktasana dikenal pula sebagai postur untuk pelepasan atau pengosongan angin. Gerakan ini dinamakan dengan Griwa Sancalana. Gerakan ini memfokuskan pada persendian yang ada di leher. Idealnya, sebelum melakukan asana atau latihan yoga lainnya, sebaiknya kita melakukan pengamatan terhadap tubuh kita sendiri. Pawana Muktasana adalah serangkaian kombinasi asana, mudra, dan pranayama untuk tujuan pengamatan tubuh sekaligus secara sistematis mengendurkan otot dan persendian. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan kaki. Gerakan ini dimulai dengan Sroni Cakra, yaitu memutar pangkal paha dimulai dari paha kanan, lalu dilakukan bergantian dengan paha kiri.
Nah, pada gerakan ini yaitu disebut dengan Ardha Titalyasana. Gerakan ini dilakukan dengan mengangkat paha dan menekan paha ke bawah. Nah, gerakan ini kami lakukan secara bersamaan antara paha kanan dan paha kiri. Nah, ini adalah gerakan terakhir yang ada di Pawanamuktasana 1, yaitu Purna Titalyasana atau yang sering disebut dengan butterfly pose. Gerakan ini dilakukan dengan menggerak-gerakkan ke atas dan ke bawah seperti mengepakkan sayap kupu-kupu. Dilakukan secara perlahan, kemudian dilakukan dengan cepat. Pawanamuktasana 2. Kelompok asana ini secara khusus berkaitan dengan kekuatan untuk melancarkan sistem pencernaan. Ini sangat bagus untuk orang-orang yang menderita gangguan pencernaan, sembelit, asam lambung, angin berlebih, kurang nafsu makan, diabetes, gangguan pada pria atau sistem reproduksi wanita, dan varises. Asana ini juga dapat menghilangkan dan mengatasi penyumbatan energi di daerah perut. Gerakan Pawanamuktasana 2 dimulai dengan gerakan Shava Udara Karsanasana atau yang disebut dengan Universal Spinal Twist. Gerakan ini bermanfaat agar sesak dan penat menjadi berkurang, terutama di bagian punggung bawah. Lalu organ panggul dan perut akan terasa lebih kencang melalui gerakan memijatnya. Dilanjutkan dengan gerakan Uttana Padasana, yaitu gerakan mengangkat kaki setinggi 40 cm. Nah, asana ini memperkuat otot perut dan memijat organ. Dan asana ini juga dapat memperkuat sistem pencernaan, punggung bawah, otot panggul dan perineum, dan membantu mengoreksi prolaps. Dilanjutkan dengan gerakan pada Sancalanasana atau cycling. Gerakan mengayuh sepeda menggunakan kedua kaki yang dilakukan secara bersamaan ataupun dapat dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan ini baik dilakukan untuk sendi pinggul dan lutut, memperkuat otot perut dan otot punggung bawah.
Gerakan dilanjutkan dengan Supta Pawanmuktasana atau yang disebut dengan leg lock pose. Menekuk satu kaki ataupun keduanya hingga menempel di perut, lalu mencium lutut. Variasi ini pada dasarnya memberikan manfaat yang sama dengan pose utama, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar pada daerah tulang belakang dan panggul. Gerakan dilanjutkan dengan Julana Lurakanasana atau rocking and rolling. Asana ini memijat punggung, bokong, dan pinggul. Asana ini juga paling bermanfaat jika dilakukan di pagi hari setelah bangun tidur. Surya Namaskar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Salutations to the Sun. Dalam bahasa Sanskerta, Surya di sini mengacu pada matahari dan Namaskar berarti salam. Surya Namaskar telah diturunkan dari orang bijak yang tercerahkan pada zaman Weda. Matahari yang melambangkan kesadaran spiritual dan pada zaman kuno melambangkan kesadaran spiritual untuk melakukan ibadah setiap hari. Dalam yoga, matahari diwakili oleh Pingala atau Surya Nadi, serta saluran prana yang membawa kekuatan vital dan pemberi kehidupan. Waktu yang ideal untuk mengamalkan Surya Namaskar adalah saat matahari terbit. Matahari terbit merupakan waktu yang paling damai dalam satu hari. Kapanpun kita dapat memungkinkan untuk melakukan Surya Namaskar. Berlatih di udara terbuka menghadap matahari terbit. Matahari terbenam juga merupakan waktu yang tepat untuk berlatih karena merangsang saluran pencernaan. Pranama Asana, Hasta Utthana Asana. Pada Hasta Asana, Aswa Sancalanasana, Parwata Asana, Astanga Namaskara, Bhujanga Asana, Parwata Asana, Aswa Sancalanasana. Pada Hasta Asana, Hasta Uttanasana, Pranama Asana. Chandra Namaskar atau yang disebut dalam bahasa Inggris dengan Salutations to the Moon. Kata Chandra berarti bulan, sama seperti bulan, tidak memiliki cahaya yang sendiri, memantulkan cahaya matahari. Begitulah amalan dari Chandra Namaskar yang mencerminkan dari Surya Namaskar. Urutan asananya sama dengan Surya Namaskar, hanya saja Ardha Chandrasana dilakukan setelah Aswa Sancalanasana.
Postur ini mengembangkan keseimbangan dan konsentrasi yang menambah dimensi lain dari praktik tersebut. Chandra Namaskar paling baik dilakukan pada malam hari, terutama saat bulan terlihat atau pada saat fajar menyingsing waktu bulan purnama. Waspadai pengalaman yang berbeda diberikan oleh perubahan aspek bulan. Saat berlatih, di malam hari, pastikan perut dalam keadaan kosong. Sekali lagi, latihan fisik, rangkaian dari asana Chandra Namaskar adalah mirip dengan Surya Namaskar. Namun, ada satu asana tambahan yaitu Ardha Chandrasana atau pose setengah bulan yang menonjolkan hubungan dengan energi bulan yang diatur oleh persiapan visualisasinya. Pranama Asana. Hasta Uttahana Asana. Pada hasta asana, Aswa Sancalanasana, Ardha Chandrasana, Parwata Asana, Astanga Namaskara, Bhujanga Asana, Parwata Asana, Aswa Sancalanasana, Ardha Chandrasana. Pada Hastasana, Hasta Utthanasana, Pranama Asana. Memasuki sikap yang keempat, yaitu sikap yoga berdiri atau standing yoga poses. Diawali dengan melakukan Trikonasana. Cara melakukan Trikonasana atau sikap seperti segitiga, yaitu yang pertama, berdiri tegak, kedua kaki dibuka 2 kali lebar bahu, kemudian tangan diluruskan dengan lebar segaris dengan pundak, lalu badan diturunkan ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Banyak manfaat yang didapat dalam melakukan Trikonasana setiap hari. Yang paling utama adalah membantu Anda untuk meregangkan lengan, dada, bahu, dan tulang belakang. Masuk ke sikap berdiri yang kedua, yaitu Hai Lung Pose. Hai Lung Pose atau yang disebut dengan Utthita Aswa Sancalanasana bermanfaat untuk meregangkan paha belakang, ankle, betis, dan pinggul. Gerakan ini juga bisa menguatkan otot pinggul, punggung, bahu, lengan, ankle, hingga bokong. Bisa juga dijadikan sebagai latihan ketika cedera pergelangan kaki atau ankle. Sikap berdiri yang ketiga yaitu Utthita Konasana atau yang disebut dengan sikap seperti Dewi. Sikap ini sangat bermanfaat bagi para ibu hamil, terutama untuk memperkuat tubuh bagian bawah seperti punggung, panggul, dan paha bagian dalam.
Sikap berdiri yang keempat yaitu Prasarita Padatanasana. Sikap ini dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan mengurangi depresi karena merupakan asana yang bagus untuk menghilangkan stres. Selain itu, Prasarita Padatanasana memiliki manfaat memperkuat paha belakang, kaki, dan tulang belakang, dapat meredakan sakit kepala, menenangkan syaraf otak, mengencangkan organ perut, dan dapat meregangkan paha bagian dalam dan mengurangi rasa sakit pada area tertentu. Anda akan senang mengetahui bahwa posisi yoga ini dapat membantu memperlancar pencernaan, mendukung kesehatan jantung, dan dapat memanjangkan tulang belakang. Sikap berdiri yang terakhir yaitu sikap seperti pohon atau Vrksasana. Sikap ini bermanfaat memberikan rasa damai, meningkatkan konsentrasi dan keseimbangan fisik, serta membina postur tubuh yang lebih tegap dan kokoh. Masuk ke sikap yoga yang kelima yaitu sikap yoga duduk atau seated yoga poses. Sikap ini diawali dengan Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana memiliki dua variasi yaitu meluruskan kaki dan menekuk kaki. Ardha Matsyendrasana dapat dilakukan bergantian pada sisi lain dan diulangi gerakannya sebanyak 5-8 kali. Selain sehat untuk hati dan ginjal, pose ini mampu mencegah nyeri punggung dan pinggul, merangsang fungsi pankreas dan meningkatkan konsentrasi. Ardha Matsyendrasana juga dikenal sebagai Half Lord of the Fishes. Gerakan yoga ini berguna untuk melancarkan peredaran darah ke beberapa organ vital pada pria, termasuk hati, limpa, pankreas, dan tentunya organ intim. Sikap selanjutnya yaitu Gomukhasana. Gomukhasana berperan secara tak langsung dalam membantu melangsingkan tubuh. Peran asana ini lebih pada aspek fisikis, membantu untuk mengurangi stres dan depresi yang bisa meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini berperan dalam meningkatkan nafsu makan, membuat orang selalu merasa lapar, dan terutama saat stres datang. Pose selanjutnya yaitu Eka pada Raja Kapotasana atau yang disebut dengan pose merpati. Pose ini bermanfaat untuk meredakan ketegangan serta meningkatkan fleksibilitas, mobilitas, dan relaksasi. Pose selanjutnya yaitu Janu Sirsasana. Pose ini dapat menenangkan otak dan membantu meringankan depresi ringan, meregangkan tulang belakang, bahu, paha belakang, dan selangkangan. Uttana Sirsasana atau Puppy Pose pada yoga ini dapat membantu untuk menenangkan pikiran dan memanjangkan tulang belakang serta mengurangi rasa tegang pada bagian leher. Balasana atau Child Pose.
Gerakan ini dilakukan dengan duduk menggunakan lutut dan merentangkan tangan ke depan. Posisi ini dapat membantu otot punggung menjadi rileks sehingga kram perut akan berkurang. Sikap yoga yang terakhir yaitu sikap yoga tidur atau sleeping yoga poses. Diawali dengan melakukan Setubandhasana atau sikap seperti jembatan. Sikap ini memiliki manfaat meregangkan dan perkuat otot-otot tubuh dan membantu memperbaiki postur tubuh. Supta Pawan Muktasana sama manfaatnya saat melakukan Pawana Muktasana 2. Gerakan selanjutnya yaitu Matsyasana atau fish pose. Berkutat pada peregangan bagian depan tubuh termasuk perut, dada, dan leher, berguna untuk meningkatkan fleksibilitas serta meringankan masalah perut seperti sembelit. Sikap yang terakhir yaitu Sawasana. Dapat mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, menenangkan pikiran, dan memberikan efek baik untuk kesehatan mental. Baik, sekian gerakan yang dapat kami tampilkan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan gerakan. Kami tutup dengan para merpati. Om Santi, 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 Om.